Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, warga Gereja Kristen Jewetan dimanapun saudara berada. Kita bertemu kembali dalam seri Bina Iman yang ke-27 di bulan Mei tahun 2021 ini. Tema Bina Iman pada saat ini tetap berkarya di masa yang sulit untuk menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara warga Gereja Kristen Jewetan, para pelaku UMKM warga GKJW dimanapun saudara berada. Mengawali Bina Iman pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari nenek moyang kita, nenek moyang warga GKJW yang dulu bertindak sebagai cikal bakal GKJW. Bagaimana cara mengatasi kesulitan ekonomi dan tetap melakukan kegiatan kesaksian dan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Misalnya Bapak Kolen. Nah, Bapak Kolen ini sebelumnya bekerja sebagai serdadu Belanda atau tentara Belanda yang ditugaskan di Surabaya. Setelah itu Bapak Kolen keluar dari dinas ketentaraan dan bekerja sebagai pengawas hutan di Mojoagung, Jombang. Di Mojoagung ini, ketika berdinas sebagai pengawas hutan, Bapak Kolen ini merasa penghasilannya belum mencukupi. Karena penghasilan selaku pengawas hutan di Mojoagung merasa tidak cukup, maka Bapak Kolen bermaksud membabat hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Atas dukungan dari Wedono Mojoagung dan juga didukung oleh pemerintah kolonial Belanda, maka pada tanggal 3 Juli tahun 1827 Bapak Kolen memulai membuka hutan untuk lahan pertanian di daerah Ngoro, Jombang. Setelah hutan dibuka, maka banyak orang yang datang untuk turut bercocok tanam. Pada saat itu, Bapak Kolen mulai mewartakan Injil melalui sarana prasarana, yaitu melalui budaya Jawa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dan salah satu orang kepercayaan dari Bapak Kolen adalah Bapak Dito Taruno atau Bapak Abisai. Namun akibat hubungan Bapak Dito Taruno dengan Bapak Kolen itu kurang baik, maka Dito Taruno harus meninggalkan daerah Ngoro. Karena harus memenuhi kebutuhan keluarga, Dito Taruno dan kawan-kawan membabat hutan Kracil untuk dijadikan lahan pertanian. Hutan Kracil yang dianggap oleh masyarakat waktu itu hutan yang angker, jalmo moro, jalmo mati, hutan gong lewang-lewung. Namun Dito Taruno dan kawan-kawan membabat hutan itu dan berhasil dijadikan lahan pertanian sekaligus lahan pemukiman yang kemudian disebut
dengan nama Mojowarno. Dari Mojowarno, para perintis membabat hutan di berbagai tempat untuk menjadi komunitas-komunitas Kristen yang ada di berbagai tempat. Baik itu di Kediri, di Malang, di Lumajang, di Jember, dan sebagainya. Berbekal kebutuhan ingin meningkatkan ekonomi keluarga, berbekal iman, yaitu panggilan untuk bersaksi dan melayani, berbekal pengetahuan, yaitu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, berbekal hikmat, yaitu dengan merangkai kebutuhan ekonomi, iman, pengetahuan untuk melakukan tindakan yang terbaik. Maka ada niat dan sekaligus keberanian untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada. Dari uraian ini jelaslah bahwa upaya peningkatan ekonomi keluarga di masa yang sulit berjalan seiring dengan kegiatan kesaksian dan pelayanan sebagai panggilan orang percaya untuk mendirikan komunitas-komunitas Kristen di berbagai tempat. Kesulitan ekonomi dipakai sebagai peluang untuk mewartakan Injil. Inilah bentuk kesaksian dan pelayanan di masa yang lalu untuk melakukan tugas-tugas yang terbaik. Kesulitan di bidang ekonomi tidak mempengaruhi kerinduan untuk bersaksi dan melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita sedang menghadapi berbagai kesulitan ekonomi akibat virus corona. Dulu bekerja di perusahaan-perusahaan, namun tiba-tiba di PHK. Dulu bekerja di kantin sekolah, tetapi kantin harus tutup. Kita bertahun-tahun merintis berbagai usaha, tiba-tiba putus dan mengalami bangkrut. Padahal kebutuhan hidup sehari-hari tetap harus berjalan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau nenek moyang GKJW dalam menghadapi kesulitan itu, mereka bertindak mulai babat hutan. Tentu pada masa ini kita tidak bisa melakukan itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita bertahan, dan jika memungkinkan kita menciptakan peluang usaha baru. Nah, bagaimana kita dapat menciptakan peluang usaha baru itu? Ada berbagai kemungkinan jika kita mau menciptakan peluang usaha baru. Yang pertama, berdasarkan hobi. Kita menggali potensi diri berdasarkan hobi kita. Misalnya, kita hobi masak, usaha makanan, maka kita bisa berjualan makanan, baik yang sifatnya sederhana, misalnya jual botok, jual makanan gorengan, dan sebagainya, sampai pada
usaha yang besar. Misalnya kita hobi berkebun, kita bisa mengusahakan bibit, membuat tanaman dalam pot dengan istilah tabula pot, tanaman buah dalam pot, sebagai bentuk solusi usaha. Kalau kita biasanya punya hobi potong rambut, teman-teman meminta dipotong, maka kita bisa mendirikan unit usaha tukang cukur. Jika kita punya keahlian atau hobi melukis, kita bisa membuat lukisan sederhana, misalnya melukis pot gantung, melukis tempat sampah yang besar, kita lukis sedemikian rupa sehingga punya nilai tambah. Tentu dibutuhkan tambahan pengetahuan supaya hobi kita itu bisa bertumbuh, berkembang menjadi sebuah usaha yang produktif. Selain itu, dalam mendirikan usaha baru juga bisa berdasarkan bahan baku yang melimpah. Misalnya, ketika bahan baku pisang melimpah, kita bisa membuat keripik pisang, selai, goreng-gorengan pisang, dan sebagainya. Ketika singkong itu melimpah, kita bisa membuat usaha, yaitu gatot. Nah, gatot dari singkong. Demikian juga kita bisa mengusahakan, yaitu tewul instan yang juga berbahan dasar singkong. Baik gatot maupun tiwul ini milik Pak Yosea Suryo Widodo. Demikian juga kita bisa mengusahakan tepung yang berbahan dasar singkong. Ketika tepung murah, maka saya berusaha untuk membuat tepung mokap, modifikasi cassava flour, tepung mokap dengan bahan dasar singkong. Dan terkasih, yang ketiga juga bisa berdasarkan kebutuhan masyarakat. Misalnya, ketika pandemi dibutuhkan masker, maka kita bisa membuat masker seperti yang dilakukan oleh Ibu Sabda yang ada di Jombang. Misalnya, kebutuhan masyarakat ketika pandemi butuh makanan, minuman temulawak, maka teman dari GKJW Mutersari Jombang mengusahakan minuman serbuk temulawak, minuman serbuk kunir misalnya, dan sebagainya. Demikian juga ketika kopi, orang-orang butuh kopi, maka ada satu teman di Bakal Jemaat Kucur mengusahakan kopi kucur dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga bisa membangun kerjasama, berkolaborasi dengan saudara yang lain. Misalnya, kita punya keahlian di bidang pemasaran, tiba-tiba kita di PHK, maka kemampuan pemasaran kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang-orang lain. Misalnya kita punya keahlian di bidang kuliner, maka kita bisa mencari tempat yang strategis untuk mengusahakan kafe misalnya, atau makanan-makanan dari karya keahlian kita. Kita punya keahlian misalnya salon, karena kita di PHK dari tempat kerja, maka kita bisa cari tempat yang strategis dengan modal yang cukup untuk mendirikan salon dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita mengusahakan produk baru, tentu kita membutuhkan
sarana pemasaran. Setelah kita mendapatkan produk, kita bisa menetapkan siapa yang menjadi sasaran. Misalnya kelas ekonomi ataskah, menengahkah, atau bawah. Atau kita bisa menetapkan cara kita menjual barang. Bisa langsung ataupun melalui online dan sebagainya. Pokja PEW, Majelis Agung mempunyai salah satu etalase dari produk warga GKJW, yaitu MB UMKM. Di MB UMKM inilah produk-produk GKJW dipasarkan, ditampilkan untuk dibeli oleh warga GKJW ataupun yang lainnya. Ada grup Telegram dengan nama MB Niaga. Di sana kita juga bisa memasarkan produk-produk kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, para pelaku UMKM warga GKJW. Tentu ketika kita sudah menciptakan usaha baru, kita harus memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah, regulasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perizinan, kualitas produk, dan sebagainya. Nah, misalnya kita harus menuruti aturan pemerintah, harus ada izin PIRT, izin POM atau label halal. Ini harus kita lakukan ketika kita berupaya mengembangkan semakin meluas. Tetapi ketika masih awal, maka kita bisa menentukan sendiri dengan menetapkan standar mutu, yaitu dengan SOP, standar operasional prosedur. Bagaimana produk yang kita lakukan itu mendapatkan standar yang baik, diterima oleh masyarakat, dan dapat menghasilkan pendapatan, peningkatan pendapatan untuk keluarga dan masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tentu untuk mengatasi berbagai persoalan dalam situasi yang sulit, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus mau bergotong royong dengan pihak lain. Kita harus mau bekerja sama dengan pihak lain. Baik itu sama-sama pelaku usaha, sama-sama yang memiliki produk sejenis ataupun yang lainnya. Kita harus mau bekerja sama dengan yang lain. Dalam Galatia pasal 6 ayat 2 di sana disebutkan, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita lakukan dalam mengatasi persoalan yang sulit dengan sikap dan tindakan saling membantu, saling menolong. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, belajar dari nenek moyang Gereja Kristen Jawetan. Justru dalam suasana yang sulit, dalam upaya pengembangan ekonomi, mereka tetap terpanggil untuk mewartakan Injil, tetap bersaksi dan melayani dengan segala keterbatasannya, tidak mengurangi semangat untuk berkegiatan gospel, kesaksian, dan pelayanan. Sekali lagi, dalam situasi yang sulit semacam ini merupakan peluang bagi kita untuk bersaksi dan melayani dan menjadi berkat. Dan berkati kita. Terima kasih.